Perkenalkan, nama saya Agnes Febrensi Jabat dengan NPM 2101020031. Di sini saya akan menjabarkan sedikit banyaknya tentang biografi sastrawan yang bernama Asrul Sani. Siapakah dia? Dia adalah Asrul Sani, lahir di Riau, suatu daerah di sebelah utara Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1926. Asrul Sani berasal dari keluarga yang terpandang. Ayahnya adalah seorang raja yang bergelar Sultan Marah Sani Syair Alamsyah yang di Pertuan Sakti Raumapan. Ibunya adalah seorang wanita yang sederhana, namun sangat memperhatikan pendidikannya. Sejak kecil ia dimanjakan oleh ibunya dengan buku-buku cerita ternama. Ibunya selalu membacakan buku-buku tersebut untuknya. Asrul Sani memulai pendidikan formalnya di Holland Island School atau HIS Bukit Tinggi pada tahun 1936. Lalu ia masuk ke SMP Taman Siswa Jakarta 1942. Setelah tamat ia melanjutkan ke Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor. Akan tetapi minatnya akan sastra sempat mengalihkan perhatiannya dari kuliah kedokteran hewan sehingga Asrul sempat pindah ke Fakultas Sastra di UI. Bahkan di sela-sela kuliahnya, ia masih sempat belajar drama di Akademi Seni Drama di Amsterdam, mendapatkan beasiswa dari Lembaga Kebudayaan Indonesia Belanda tahun 1952. Walaupun akhirnya kembali melanjutkan kuliah kedokteran hewan hingga memperoleh gelar dokter hewan pada tahun 1955. Pada masa kuliah itu juga Asrul sempat mengikuti seminar kebudayaan di Harvard University pada tahun 1954. Setelah tamat kedokteran hewan, Asrul kembali mengejar hasratnya akan seni sastra dengan melanjutkan kuliah dramaturgi dan sinematografi di South California University, Los Angeles, Amerika Serikat tahun 1956. Di dalam dunia sastra, Asrul Sani dikenal sebagai seorang pelopor angkatan 45. Karirnya sebagai sastrawan mulai menanjak ketika bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin menerbitkan buku kumpulan puisi yang berjudul Tiga Mengkuat Takdir. Sebagai sastrawan, Asrul Sani tidak hanya dikenal sebagai penulis puisi, tapi juga penulis cerpen dan drama. Cerpennya yang berjudul Sahabat Saya Cordias dan dramanya Mahkamah mendapatkan pujian dari para kritikus. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai penulis esai, bahkan penulis esai terbaik pada tahun 50-an. Salah satu karya esainya yang terkenal adalah Surat Atas Kertas Merah Jambu. Sejak tahun 1950-an, Asrul lebih banyak berteater dan mulai mengarahkan langkahnya ke dunia film. Ia mementaskan Pintu Tertutup Burung Camar dan lain-lain. Ia menuliskan skenario film lewat jam malam. Dia dapat mendapatkan penghargaan dari FFI pada tahun 1956. Apa yang kau cari, Pak Lupi? Mendapat Golden Harvest pada Festival Film Asia 1971. Kemelut Hidup mendapatkan Piala Citra tahun 1979 dan lain-lain. Banyak sekali pekerjaan yang dilakukan Asrul Sani semasa hidupnya dan berbagai bidang pula. Ia pernah menjadi redaktur majalah Kedua Dewan Desain Jakarta pada tahun 1977 hingga 1987. Ketua Lembaga Seniman Kebudayaan Muslim, anggota Badan Sensor Film, pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, anggota DPRD dan MPR. Itu tahun 1966 sampai 1983. Dalam perjalanan hidupnya, Asrul pernah menikah 2 kali. Yang pertama ia menikahi Siti Nuraini, temannya sesama wartawan, pada tanggal 29 Maret tahun 1951 di Bogor dan bercerai pada tahun 1961. Yang kedua, ia menikahi Mutiara Sarumpait, 22 tahun lebih muda darinya, pada tanggal 29 Desember 1972. Dari pernikahannya yang pertama, Asrul dikaruniai 3 anak perempuan, dan dari pernikahannya yang kedua, Asrul dikaruniai 3 anak laki-laki. Pada masa akhir hidupnya, istrinya Mutiara Sarumpait tetap setia mendampinginya. Asrul yang mulai renta dan sudah harus duduk di kursi roda tidak menghalangi keduanya untuk tampil di depan umum dengan mesra. Ketika menghadiri acara pelantikan Profesor Riris Toha Sarumpait, PhD menjadi guru besar di universitas, Mutiara dengan mesra menyuapi Asrul di atas kursi rodanya. Makanan dan minumannya sesekali meluncur dari bibir dan mengotor dagunya dilap oleh Mutiara dengan lembut. Dan akhirnya Asrul meninggal.
Demikian hasil penjelasan saya mengenai biografi sastrawan yaitu Asrul Sani. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.